Selamat pagi, siang, sore, atau malam Sobat Army. Balik lagi ke episode kedua ini, lanjutan dari episode pertama program kita, yaitu BTS, Benedictus Talk Show. Jadi teman-teman semua yang lagi rebahan, lagi ngapain nih sambil nonton podcast kita. Jadi di episode pertama itu kemarin kan kita lagi ngomongin tentang perantauan atau mahasiswa yang berkuliah di luar daerah. Lalu di episode kedua ini kita akan ngomongin lagi tentang perkuliahan juga, tapi kita akan ngomongin tentang prosesnya gimana mahasiswa dari lingkungan Santo Benedictus ini dalam menjalani proses mengerjakan skripsinya. By the way, aku pengen perkenalan dulu nih karena hostnya agak berbeda nih. Apa emang berbeda ya? Berbeda. Kalau kita perkenalan dulu karena belum tak kenal maka tak sayang, kalau kata pepatah ya. Jadi perkenalkan, nama aku adalah Chandra dan lingkungan Benedictus juga. Masih berteman dengan yang host yang kemarin juga itu. Jadi di episode kedua ini kita akan membahas tentang proses mengerjakan skripsi. Dan tamu kita ini ada dari lingkungan kita juga nih, yaitu mari kita panggil Livia. Halo Livia, apa kabar? Baik. Gimana nih Livia? Sekarang lagi sibuk apa aja nih? Sekarang lagi sebenarnya udah mau mulai skripsi nih, tapi lagi nunggu sidang. Wih, berarti udah bentar lagi akan melalui masa-masa paling menyeramkan ya. Seru banget nih. Seru banget ya. Dekat banget deh. Jadi kalau Sobat Army ini belum tahu, ini Livia ini udah semester akhir ya. Betul. Ini tahun keberapa nih? Tahun keempat dari semester apa? Nah, tahun keempat, masih on track ya. Jadi masih on track nih ngerjain skripsinya. Jadi coba nih Livia kasih tahu ke Sobat Army nih, spill dikit. Jadi Livia itu kuliah di mana sih, dan juga ambil jurusan apa gitu, coba bisa ceritain. Oke, halo Sobat Army, kenalin nama aku Livia. Aku kuliah di Atmajaya, ambil jurusan psikologi. Woi, psikolog ya. Yoi. Berarti harus bisa memahami ini apa kepribadian. Ini yang belajar kan? Lebih ya. Nah, gitu Kalau ya. orang bilang kayak dukun gitu. Padahal enggak sebenarnya. Iya, kadang bisa dari segi sopan, Iya, benar. dari segi ilmu ya. Oh, berarti di Atmajaya. Gitu. Kenapa sih Livia ini ngambil psikolog? Kalau psikologinya sendiri sebenarnya kurang lebih ada kayak pengaruh dari guru BK atau konselor pas SMP, SMA gitu. Jadi kan kebetulan kelas aku tuh depan-depanan gitu ya sama guru BK gitu. Terus kayak ngeliat guru BK-nya tuh benar-benar asik gitu. Terus kayaknya kerjaannya seru juga. Menyenangkan ya. Terus kayak ternyata setelah aku cari tahu guru BK ini tuh kuliahnya dulu psikologi. Iya. Setelah itu aku kayak apa aku ngambil jurusan psikologi ya, kayaknya seru. Terus habis itu aku search di internet kayak psikologi sebenarnya belajar apa aja sih. Oh iya. Iya kayak belajar interaksi dengan manusia, dan menurut aku cukup seru gitu ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk psikologi ngambilnya. Padahal kan biasa kalau yang masuk guru BK itu kan kadang banyak kan murid-murid yang ada masalah gitu, Iya, kan. tapi kayaknya guru BK-nya bener-bener kayak gaul gitu. Jadi semuanya ini. Berarti Livia suka hal challenging gitu ya, kayak maksudnya kan kalau murid datang tiba-tiba jelasin masalah, berarti kita harus memecahkan masalah tuh. Betul, iya. Berarti emang Livia suka banget di challenge ya. Emang itu tantangan kayaknya. Beri tantangan dalam hidup ya. Oke, jadi kan Livia ini masuknya generasi pas yang melewati COVID, ya kan? Benar banget. Karena COVID-nya itu berarti semester berapa itu? Jadi abis pas lulus SMA itu kena COVID, jadi kayak online di rumah kurang lebih sampai semester 3 atau 4 gitu. Gimana tuh rasanya kuliah online? Itu jujur kayak nggak enak sih, soalnya
kan aku juga kalau misalnya kuliah pasti di kamar gitu ya. Iya. Jadi banyak distraksi, terus Oh, kayak iya. ada kafe, ada kasur, maunya rebahan doang. Tiba-tiba ada juga lagi ngobrol gitu. Iya, jadi udah gak fokus Nggak, sama nggak. kuliah. Jadi Bener sih, kayak bener. kurang seru lah. Jadi emang banyak plus minusnya nih teman-teman kalau kuliah online itu. Tapi aku merasakan banyak plusnya. Jadi karena kan kita bisa belajar sambil rebahan. Jangan sampai bangun tidur pas sama langsung mandi kan. Bener. Kira ya udah laptop ya. pakai kemeja buka laptop Iya. langsung kuliah online kan. Juga menurut aku kalau aku pengalaman aku kuliah tuh, jadi lebih santai aja dan kan namanya ngerjain UTS kan online juga tuh. Oh iya, Lebih mudah kan. Nah, itu jadi ya IP-nya biasanya lebih bagus lah saat itu ya. Tapi berarti kalau itu kan meskipun online biaya kuliah tetap jalan ya. Iya itu benar. Padahal kan kita kan nggak menggunakan fasilitas. Iya. Itu lah. Tadi minusnya di situ ya. Iya. Jadi Nggak ketemu teman-teman. bener. Nah itu proses perkenalannya gimana tuh? Nah, kalau aku waktu itu kebetulan dari fakultas aku ada kayak ospek fakultas yang Iya. terintegrasi sama satu mata kuliah gitu. Jadi di satu mata kuliah itu kita kayak ada pendamping kelompoknya dari kakak-kakak tingkat, dan itu tuh benar-benar menjalani perkuliahan selama 1 semester. Jadi itu kurang lebih aku sama teman-teman aku yang dekat sampai sekarang tuh mulainya dari situ. Dari situ. Oh berarti soalnya juga ya. Iya. Iya keren banget. Sampai Tapi- sekarang tuh ya. Iya, karena emang ya namanya online jadi kayak nggak terlalu bisa Benar, berinteraksi banyak jadi ya kurang lebih circle-nya gitu doang. Soalnya kalau nah itu minusnya ada juga tuh kalau misalnya kita orang yang introvert, ya kan? Kita Benar. padahal pas mau mulai masuk kuliah itu kan kita butuh banget teman kan. Iya. Sedangkan kita buat say hello atau di grup gitu kan, kan nggak malu banget kan. Banget. Kalau aku dulu tuh emang aku kayaknya nggak punya malu ya. Jadi udah langsung aja kenalan terus karena kalau aku ngerasanya karena aku waktu itu ngerantau ya kuliah. Jadi kalau aku mikirnya kalau aku nggak punya teman, aku bakal susah tuh ngelakuin apa-apa. Kayak ya semua kan kita kan harus ada jiwa sosial juga kan. Jadi harus saling tolong menolong itu penting banget tuh. Jadi ya kita ada latihannya juga tuh karena COVID itu ya. Jadi bisa yang orang yang introvert bisa belajar untuk berkenalan gitu. Kalau dari kakak gimana tuh caranya kayak akhirnya bisa memberanikan diri? Oh, itu. Gimana ya? Kalau aku dulu tuh kan di Bali itu bener-bener asing banget aku. Dulu pas baru nyampe Bali, aku ngekos di kosan tuh kan bener-bener sendiri. Dulu tuh kosanku itu bener-bener baru cuma ada kasur. Karena aku pakai yang kosongan kan, baru beli kasur tuh. Terus aku mikir, ngapain nih ya, gabut banget kan. Kalau aku jalan-jalan dengan kesotoyan aku daripada nyasar kan. Terus dan ternyata di tempat kos aku itu ada anak Tangerang juga. Jadi aku ini lucu banget nih. Aku waktu itu ada kebetulan di parkiran kosan itu ada kunci motor nyantel. Iya, jadi ini nggak aku ambil ya. Aku balikin. Nah, aku ketokin tuh satu-satu tuh. Pintu kosannya kan. Terus pas udah ketemu yang anak kuliahan, bro, ini ada kunci nyantel nih, barangkali kunci ya motornya kalian. Oh iya benar bro, kenal tuh, jadi ngobrol. Ternyata teman aku itu dari Pamulang, jadi deket banget kan. Ya itu. Masih sedaerah. Dan juga yang di dalam kosan itu kan lagi rame tuh. Itu benar-benar dari Tangerang semua, jadi langsung nyambung. Dan juga ternyata temannya dia kebanyakan temanku juga gitu. Jadi ada ini lah mutualnya gitu. Nih lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Dengar-dengar Livia nih hobinya suka naik gunung ya? Iya. Suka mendaki. Oh iya benar. Pertanyaan kalau lagi kayak ikut kegiatan pencinta alam itu suka ada masalah-masalah gitu nggak pas mendaki? Kayak misalnya lagi kebelet kencing atau kebelet BAB kan? Nah kayak gitu pernah nggak ngerasain? Itu pernah sih, waktu kemarin mungkin yang ke Gunung Gede gitu ya. Kalau di Gunung Gede kan lebih
mungkin menurutku masih lebih alam. Karena kalau di Kopi itu kemarin di Pegadaian masih lebih banyak lah ada fasilitas toiletnya. Kalau di Gunung Gede, di base campnya tuh ya benar-benar kalau misalnya mau buang air kecil, buang air besar tuh benar-benar ya udah di kayak tanah gitu tuh. Jadi kayak kita harus nyari tempat yang kosong. Terus habis itu kita kayak agak gali gitu, terus kita melakukan urusan kita, terus kayak baru digali lagi gitu. Berarti Gunung Gede itu di daerah mana ya? Itu di daerah mana ya? Jawa. Jawa ya, gue Jawa lah ya. Tadi itu. Sama jadi udah yang keberapa kali tuh Gunung Gede itu udah naik gunung? Gede kemarin yang kedua. Oh kedua. Berarti pas yang pertama itu enjoy tuh naik gunung. Oh iya, soalnya kalau pertama itu bareng sama SMA juga. Oh jadi iya. di SMA juga udah Suka ini sama pala ya, sama pala. Iya, gitu. Oh gitu. Aku juga soal pernah tuh naik gunung di Bali. Tapi ini sebenarnya dibilang gunung juga kalau sama anak gunung diketawain. Oh, apa tuh? Gunung Batur. Oh, Batur itu kan cuma pendek kan. Jadi aku emang lagi gabut aja tuh sama temen-temen naik tuh. Dan kalau kata temen-temen aku itu naik gunung itu adalah salah satu cara kita bisa tahu sifat teman-teman kita lebih ini ya. Benar. Karena kan di sana misalnya kita minum lebih banyak nih, sedangkan jadinya kita bahan-bahan minuman kita udah habis. Itu dilihat tuh, misal teman kita ada nggak yang mau merelakan minumannya buat bagi kita. Solidaritas Ya, kayak istilahnya kan kita di alam gitu ya, kita iya nggak mungkin. nggak punya siapa-siapa, nggak punya teknologi. Masa kita nunggu hujan kan, Bener. mangap gerak. Ribet banget ya, ribet banget. Ribet. Makanya juga itu kan. Iya, harus bagi-bagi. Itu sekali berangkat naik gunung gitu berapa orang itu? Kalau kemarin kayak kurang lebih 10 sampai 15. 10. Itu ikut ada tour guide gitu atau? Kalau kemarin karena emang udah pada sering ke Gunung Pegadaian, jadinya langsung. Oh iya langsung, wih keren banget itu. Jangan loh, cewek-cewek naik gunung biasa pasti nyewa tour guide karena takutnya kan kita belum tahu jalan kan. Jalan-jalan di gunung itu biasa beda-beda, ada berapa jalan kan. Ada yang curam banget, ada yang santai tapi jadi lama kan. Iya. Gitu. Jadi ini salah satu ini nih contoh buat kalian tuh yang cewek-cewek harus berani juga tuh ya, keluar dari zona nyaman ya. Seru. Iya benar. Kalau aku sih kemarin naik Gunung Batur tuh udah ngap tuh, langsung nggak pengen lagi. Selain ikut Mapala tuh, Livia ada ikut lagi nggak kegiatan di kampus? Kalau di kampus mungkin kebanyakan awal-awal kuliah tuh ada ikut kepanitiaan. Terus kalau misalnya sekarang kayak ikut UKM-nya itu ada satu di kegiatan pelatihan gitu. Tapi itu aku kayak lebih ke anggota aktif, jadi nggak terlalu. Berarti nggak terlalu berat banget buat ikutnya. Soalnya emang biasa tuh yang kalau anggota aktif kayak ketua lah, sekretaris itu emang berat sih. Karena kan kita harus menyeimbangkan antara kuliah sama kegiatan-kegiatan kampus itu kan. Tapi emang itu kan juga salah satu syarat buat lulus juga kan. Iya benar-benar. Jadi ada minimalnya tuh. Kalau di kampus aku namanya kayak sekarang sih SKP, Satuan Kredit Prestasi. Gitu. Minimal 100 poin apa? Oh kalau aku minimal 15. Cuman mungkin karena kayak bobotnya kecil-kecil. Iya benar. Kepanitiaan kayak bobotnya 3 atau 6 gitu. Iya, lebih bisa digapai gitu. Lalu kalau kakak gimana? Kalau aku juga gitu, cuman dia tuh per SKP, per kegiatan itu biasa antara 5, ada yang 25. Oh, bobotnya jauh banget gitu. Nah itu kan aku dulu pas online juga kan. Itu aku malah aktif-aktifnya di kampus itu pas online. Oh iya. Jadi karena sepi juga kan, jadi ya udah teman-temannya teman dekat juga di panitia itu, jadi seru aja. Dan juga ada beberapa yang ada cara curangnya emang, karena kalau kita berjuang untuk memenuhin minimalnya kan 100 tuh kalau itu banyak banget sih. Itu banyak banget itu. Jadi kalau masa kita udah sidang skripsi nih, tinggal wisuda aja, tapi ternyata SKP kita masih 90 kurang 10, masa kita harus bayar lagi kuliah buat ini SKP lagi gitu sih. Kalau ini nih aku mau tahu juga nih, Livia kalau di Atmajaya itu
tipikalnya mahasiswa yang rajin, pintar, atau kadang-kadang juga suka bolos gitu. Mungkin kalau awal-awal kan online jadi ya udah gampang gitu. Iya. Join aja gitu. Terus kayak kalau kemarin sempat offline juga kuliah, kan kita tiap mata kuliah tuh ada jatah bolos 3 kali gitu. Jadi waktu itu aku pernah kayak udah capek, kayak udah mau refreshing dulu gitu sama teman-teman, jadi sempat ikut. Tapi kayak gitu ketinggalan nggak apa kayak maksudnya tugas-tugasnya hari dengan apa aman sih, soalnya sebelum kayak benar-benar memutuskan untuk nggak ikut tuh kan kita tuh ada namanya kayak rancangan pembelajaran gitu kan. Itu nih tiap di minggu ini bakal belajar apa, tiap minggu ini ada tugas apa atau kuis apa. Nah itu aku kayak sesuai dulu, kalau misalnya bolos di sini ketinggalannya apa nggak ya gitu. Jangan sampai tiba-tiba kita udah having fun di lagi jalan-jalan, saya kepikiran tugas-tugasnya jadi bad kan. By the way, Leslie haus kan nih? Boleh ya minuman. Kita nggak disponsorin nih, tapi Anda minum langsung disediakan ya. Benar. Biar kan tenggorokan nggak seret kan, nggak kering. Iya. Mungkin lumayan ya. Sampai. Benar. Aku ini tangannya aja deh tuh. Makasih. Nih. Oke, Mbak. Nih, kita kasih tunjuk mereknya nggak ya? Soalnya kan kita nggak di-endorse. Iya, nggak di-endorse. Kalau misalnya jadi dibuka, kita tutup di belakang aja. Kalau mau dibuka, hubungi gitu ya. Hubungi, iya bisa nih di-endorse di sini. Nah ini lanjut lagi kita ya, by the way. Kamu minum ini? Iya. Sekarang kan lagi skripsi nih. Sobat Army ini yang belum ambil skripsi itu kan ada juga kan yang baru mau kuliah. Bisa dikasih ini nggak, tahu dikit skripsi itu apa sih? Pengertian skripsi lah umumnya aja. Oke. Kalau menurut aku sih skripsi itu salah satu tugas akhir dari perkuliahan gitu ya. Kayaknya sekarang memang udah lebih terbuka ya, karena kalau MBKM tuh bisa magang lah, bisa ada project dari perusahaan gitu-gitu. Tapi kalau skripsi itu kurang lebih ya sebuah penelitian kecil gitu ya. Sehubungan sama jurusan kita. Jadi ya kayak kita itu bikin buku teman-teman. Jadi kalau yang belum tahu, jadi ya selama kita berkuliah itu kan banyak mata kuliah yang kita udah ambil tuh. Jadi kita dites lah ibaratnya. Nih anak kalau kita langsung lulusin wisudain kan belum tahu. Jadi apa aja yang udah diresap di dalam otak kita kan. Jadi ditesnya melalui skripsi itu ya. Jadi kayaknya kalau skripsi dihapusin kayak lagi nggak ada lah buat kita ya. Wah, udah capek-capek nih. Itu kayak kalau di game tuh raja terakhir tuh yang kita bakal temuin di dunia perkuliahan. Harus merasakan sensasi. Benar. Perjuangannya ya. Iya, betul. Nah, terus kalau bikin skripsi itu apa aja sih yang kamu persiapkan benar-benar misalnya dari awal tuh? Kan biasanya kan ada mata kuliah sebelum mengerjakan skripsi itu kayak sebelum UP itu kayak apa aja yang kamu perlu persiapin? Kalau aku kalau di fakultas aku buat skripsi itu emang di plotnya 2 semester, namanya ada rancangan penelitian. Itu tuh kurang lebih ngerjain proposalnya kayak proposal bab 3, terus habis itu baru skripsinya ngelengkapin bab 4 dan bab 5 gitu. Nah kalau yang aku persiapin kurang lebih waktu itu tuh sebenarnya aku ini dulu sih ngincer dosen pembimbingnya dulu. Jadi aku nanya-nanya ke kakak tingkat nih, kira-kira karakteristik dosen ini killer gak, kira-kira kritis gak itu nggak random begitu sendiri? Iya, kalau aku sih milih sendiri. Berarti kalau misalnya nih salah satu dosen nih baik yang suka ini, terus baik yang milih dia, berarti jadwal full. Ada kuotanya. Ada kuotanya. Pas semester siapa cepat dia dapat. Nah untuk wifi nih berhasil nggak dapat? Iya, aku berhasil. Berhasil. Cewek apa cowok? Dosennya cewek. Siapa namanya? Siapa tahu kan ada alumni Atma Jaya. Dosennya namanya Prof Laura. Nah tuh kalau yang nanti mau kuliah di Atma Jaya tuh,
Ya semoga aja pasti ketemu ya. Iya. Siapa tahu udah pensiun kan? Oh iya bener sih. Ya, Iya, nah itu kalau mau jurusan psikolog tuh incer tuh. Prof. Laura ya. Laura. Benar itu. Nah kalau boleh tahu nih judul skripsinya kemana Bang? Judul skripsi aku hubungan minat kerja dengan job burnout pada karyawan baru DKI Jakarta. Oh berarti di keseluruhan DKI Jakarta. Berarti bukan di perusahaan tertentu gitu ya? Itu berarti nyari kita pakai kuesioner gitu. Gitu. Itu langsung ke KR atau? Kalau aku kan kuesioner terus ada di G-Form gitu kan. Nah itu aku nyobainnya rata-rata tuh media sosial. Terus media kayak sosial. ke teman-teman kakak tingkat yang udah lulus yang semua udah di sini ya? pokoknya nanti karyawan baru gitu. Oh karyawan fresh graduate. Iya. Untuk iya yang baru masuk ke dunia kerja ya. Benar. Itu susah nggak kalau menurut Livia? Mungkin karena kayak di Twitter atau X gitu, Ya. ada kayak komunitasnya gitu ya. Jadi ada komunitas karyawan baru, terus komunitas mahasiswa. Nah terus aku ya kurang lebih minta bantuan terus sebar link di komunitas itu, dan puji Tuhannya sih banyak yang mau ngisi gitu ya. Iya. Jadi Karena aman. itu tantangan banget tuh. Iya, Soalnya ya kayak kita aja misalnya tiba-tiba dikirim link disuruh ngisi kuesioner. Kan kalau kalian belum tahu tuh kuesioner tuh kayak daftar pertanyaan bisa banyak banget sih. bisa puluhan, bisa mungkin ada juga yang ratusan. Jadi kalau kita misalnya baru dapat nih pas dibuka, wah masa iya kita ngisi 100 soal tuh, Bener. sedangkan kita lagi nongkrong misalnya, kan malas banget kan jadi tuh kadang ada yang bilang juga itu kalau kita biasa rajin ngisi punya orang, biasanya nanti kalau kita suatu saat membutuhkan itu bakal banyak juga yang bantuin kita buat ngisi-ngisi kayak gitu. Aku juga percaya hal itu sih. Jadi Iya, kayak dari awal-awal kuliah kan udah banyak tuh dimintain kakak tingkat, jadi kayak udah aku isiin aja lah gitu. Siapa tahu pas skripsi dibantu. Nah, terus kalau Livia pas sebelum menentukan judul tuh, itu biasa lihat di perpus dulu atau di internet atau gimana? Kalau aku mungkin lebih kayak ngelihat dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar aku gitu sih, kejadian-kejadian di sekitar aku. Terus kayak aku ngelihat bantuan Google juga gitu sih, kayak ChatGPT. Iya, ChatGPT gitu kan, kayak apa nih yang berhubungan sama fenomena A gitu. Terus kayak ada rekomendasi judul, terus habis itu aku baru konsultasi sama dosen pembimbing aku tadi. Nah itu kalau kalian yang belum tahu tuh, ChatGPT itu adalah teknologi ya teman-teman. Berarti bukan membangun kita untuk buat males, tapi itu teknologi yang emang kita sekarang harus hadapin, itu akan datang ke zaman-zaman sekarang. Jadi kita bisa minta tolong bantuan. Kalau misalnya Google itu kan nggak menjawab langsung ya. Benar. Kalau ChatGPT itu AI yang bisa benar-benar kita ngobrol sama orang. Iya, ya kan? sama diskusi jadi. Sama diskusi jadi ya bisa membantu lebih mudah lah buat, apalagi sekarang tuh bikin skripsi, mau bikin tugas aja bisa ya. Gampang banget kayaknya. Tapi ya jangan keseringan aja. Oh iya, jangan Karena kan kopas-kopas dulu. Benar, itu kan kita harus baca lagi tuh. Belum tentu jawabannya sesuai yang kita inginkan. Kalau Livia nih, misalnya kalau berdoa di pas malam atau pagi tuh pernah diselipin nggak kayak misalnya minta tolong ke Tuhan gimana dilancarin gitu? Biasa aku gitu sih doa. Kayak kalau ke gereja juga kan selalu ada ujian doa. Ya, itu ngajin tuh. Emang sidang skripsi itu mendekatkan kita. Benar. Dari yang kita cuek tuh, misalnya ke gereja cuma sekedar, tiba-tiba bisa kita berdoa bisa 3 kali 4 kali sehari ya kan? Benar, banyak yang kayak gitu sih. Ketemu dosen aja bisa berdoa dulu kan? Oh iya. Takut gitu kan? Takut karena bisa aja harusnya kali ini bisa di ACC, tiba-tiba banyak banget banyak tuh cerita curhatan dosen. Lebih banyak dia yang curhat. Iya, yang curhat kan kayak gitu tuh. Jadi emang kita harus tetap selalu mengandalkan Tuhan. Benar. Jadi momen paling berat nih apa yang pernah ditemuin pas Livia kerjaan skripsi? Kalau aku mungkin ini kayak, kalau aku lebih kayak karena dosen aku kan tadi gelarnya profesor gitu ya, jadi udah banyak pengalaman. banyak pengalaman.
terus beliau tuh lagi ngebimbing mahasiswa S2 juga. Oh iya. Terus abis itu ada dapat tugas dari fakultas dan gitu kayak waktunya tuh jadi sibuk banget gitu. Kita mau Iya. ngejar-ngejar tuh Iya. udah gak enak kan, Iya. jadi agak susah. Terus mungkin kalau dari teman-teman aku juga pernah cerita tuh waktu itu dia kayak pernah mau nge-print skripsi atau lagi kayak mau bimbingan dengan dosennya kayak emang sibuk banget dan harus cepat. Terus habis itu kendaraannya ternyata mogok gitu sih. Jadi kayak aku kayak wah shock banget. Terus akhirnya kayaknya dianya pesan Gojek dan gak tahu juga sih mobilnya tuh Nah itu tuh. gimana. Kadang tuh kita sebelum melakukan hal itu, kadang kan kalau cewek mungkin cuek ya ke Iya. kendaraan kita kan, bener kan? Kalau cowok tuh biasa lebih prepare. Kira-kira nih apa nih yang kalau cowok tuh biasa kan servis harian tuh, kayak apa servis bulanan maksudnya. Tiap berapa ribu kilometer mobil kan pasti lebih rajin lah cowok biasanya kan. Nah itu mending langsung ke bengkel. Aku ada kenalan tuh. Apa tuh namanya tuh? Namanya Berlian Motor. Oh gimana tuh? Itu di setahu aku sih di BSD tuh di Otopar. Lu best deal topang. Nah, jadi kalau mau alamat lengkapnya lebih jelasnya tuh bisa baca di deskripsi ya. Ini sekalian kita promosi dikit karena lingkungan kita tuh banyak banget profesinya berbeda-beda ya. Bener-bener. Jadi siapa tahu ada yang membutuhkan tuh servis harga affordable tapi kualitasnya nggak bisa terjamin. diambil. Iya benar. Selain teman yang mogok itu ada lagi nggak? Apa ya? Kayak itu sih kurang lebih. Soalnya tuh aku tuh dulu juga ngerasain kan pas harus janjian tuh sama dosen-dosen pembimbing ini kan. Nah, ya aku bukan ini ya sialnya ya apa? Aku tuh dapetnya dosennya killer banget. Wah, bener-bener perfeksionis. wah itu. Sedangkan kalau kita maksa juga di chat, itu bakal kita yang dimarahin karena kan kita harus menyesuaikan dia kan. Oh iya sih. Tapi kita juga ngejar waktu kan nih. Iya, Bener. benar. Kalau kita nggak ada target, bisa-bisa lulusnya makin mundur terus. Kayak gitu tuh. Itu tuh emang pasti dihadapin tuh. Terus waktu itu gimana? Nah kalau aku ya mas sabar sih. Masa aku mau maksa ke kampus, sampai dosennya juga dosennya nggak peduli kayak gitu. Jadi emang tantangannya tuh buat ngerjain skripsi itu banyak banget. Udah gitu belum kendaraan yang kita naikin bisa tiba-tiba bermasalah. Oh itu Itu sih PR banget kan. Jadi ya yang harusnya hari ini kita udah di ACC, udah ditanda tangan, malah jadi balik lagi besokan atau mungkin bisa minggu bisa depan. itu kan tergantung. Dosennya tuh sibuk-sibuk semua. Sibuk, nggak ada tuh dosen nganggur-nganggur ya. Nggak ada. Makanya aku mikir juga tuh, jadi profesi dosen tuh ternyata sangat ini ya apa ya bermanfaat banget buat dimanapun itu ya. Iya. Karena kan bukan belajar itu kan bukan di kampus aja, di luar kampus itu juga kita bisa belajar kan. Jadi itu dosen tuh paling ya hebat juga lah. Iya. Karena kan Tugasnya. dengan menghadapi berbagai macam mahasiswa ya, Iya. ada yang males, ada yang rajin tapi dikasih tahu batu Iya. kepalanya keras kepala. Nah, itu kan jadi tantangan buat dosen itu kan gitu. Terus selanjutnya nih, dalam mengerjakan skripsi ini apakah full dikerjakan sendiri atau mungkin minta bantuan dosen pembimbing atau ada joki-joki kayak gitu-gitu? Kalau dari aku sejauh ini untuk tulisan gitu ya aku kerjain sendiri, tapi ya tentu ada diskusi sama dosen pembimbing. Terus juga aku diskusi sama teman sebimbingan aku. Oh, Karena kan kayak kurang lebih harusnya feedback yang dikasih dari dosen sama ya. Sama, Jadi aku kurang lebih nanya-nanya gitu. Lu dapet feedback apa dari Iya. mana gitu. Apalagi kan bisa judulnya mirip-mirip ya. Iya, konteksnya sama. Itu bisa tuh ngerjain bareng. Kalau boleh tahu tulisnya skripsinya berapa halaman tuh? Sebenarnya nggak tahu sih, menurut aku kayak agak dikit ya. Soalnya kalau dia media sosial kayak benar-benar banyak yang Iya. itu aku bingung sih isinya apa aja. Nah, kalau aku kan cuma 30 sampai 40. Itu mah kayaknya fontnya 80 tuh. Oh iya, kalau fontnya gede ya. Ya, terus gambarnya sama. Bener gitu. Iya, bener-bener sih. Selanjutnya nih, Livia, aku mau ngetes dikit nih. Apa sih yang kamu dapat tuh kan selama kamu kuliah di Atmajaya jurusan psikolog tuh?
bisa cerita dikit gak ilmu apa aja yang menurut kamu selama kuliah sekian semester ini yang kamu dapat yang paling berharga? Mau itu pengalaman hidup mungkin kan selama kita ngerjain skripsi itu, atau ilmu yang baik di kampus tuh yang di mata kuliah. Kalau ilmu dari psikologinya sendiri sebenarnya menurut aku jadi kayak lebih memahami, mungkin lebih bersikap empatik gitu ya ke orang lain gitu. Kayak tahu nih orang ini punya karakteristik yang berbeda sama kita, punya sudut pandang yang berbeda sama kita. Gimana sih cara kita tetap bisa istilahnya kayak kerjasama dan bisa kooperatif gitu loh sama dia gitu. Terus kalau misalnya untuk pengalaman kayak non akademiknya gitu, ya kurang lebih ya mengaplikasikan ilmu psikologinya itu sendiri sih. Gimana caranya benar-benar bisa ketemu sama orang yang kayak menurut aku ini beda banget nih sama aku. Apalagi kalau di SMP SMA tuh mungkin circle-nya circle anak-anak baik gitu. Tapi kalau di kuliah kan benar-benar beragam banget kan. Ya itu gimana cara kita bisa menyikapi supaya istilahnya mungkin kita punya pendirian, punya karakteristik, punya sifat tuh juga nggak yang kemana-mana nggak yang berdua. Itu sih kurang lebih. Iya tuh sobat Halmi, jadi banyak banget yang kita bisa ambil dari masa-masa perkuliahan, baik pengalaman hidup ya, maksudnya non akademis dan juga pengalaman akademis. Kayak apa sih? Karena kan kita tuh ada juga sifat manusia yang individual, ngerjain apa-apa sendiri. Sedangkan di perkuliahan itu kadang ada saatnya juga kita perlu tuh saling konsultasi, maksudnya saling cerita kesulitan-kesulitan kita, jadi saling bisa sharing lah, bantu-bantu ya. Gitu. Oke deh. Tapi aku juga mau nanya nih, soalnya karena belakangan ini kan selama aku ke gereja itu aku sering banget tuh lihat kamu berseliweran tuh di kegiatan-kegiatan gereja ya. Jadi tuh kamu ngapain sih? Kalau bisa belakangan ini, jadi kemarin kan kebetulan lingkungan Benediktus jadi salah satu panitia Paskah kan. Iya benar. Terus waktu itu aku diminta tolong sama Pak Tommy, ketua lingkungan kita, buat jadi fotografer. Nah, terus habis itu di pas tugas Paskah itu ketemu kan juga sama tim Komsos. Nah, salah satu tim Komsosnya kayak ngajak aku buat ikutan jadi Komsos di fotografer. Terus akhirnya kayak ya udahlah, karena maksudnya ya udah di weekend juga kan, jadi nggak terlalu yang benar-benar sibuk atau gimana. Jadi ya udah aku kalau misalnya ada waktu ya aku bantu-bantu gitu di tim Komsos fotografi. Itu benar-benar nggak kenal semua atau emang ada beberapa yang udah kenal? Awalnya kayak benar-benar nggak kenal banget sih kalau misalnya yang jadi panitia Paskah. Kalau ada satu di belakang layar ini ada Koken gitu dari Santo Benediktus juga. Udah sering ketemu ya? Iya, udah sering ketemu. Jadi ya kenalnya itu. Terus habis itu setelah waktu itu pernah disuruh ikut fotografi itu baru kenal banyak lah gitu. Jadi kamu emang udah terlatih tuh selama kuliah kita harus bisa adaptasi dengan lingkungan baru. Benar-benar. Karena kan kalau kita nggak bisa belajar adaptasi, kita gimana mau enjoy di lingkungan baru kan? Benar. Jadi aku mau nanya tuh, seru nggak sih kira-kira ikut kayak gitu tuh? Seru banget sih menurut aku, karena kayak nggak cuma kenal sama mungkin yang sepantaran, tapi juga ada banyak tante yang kayak mungkin kita bisa ketemu dalam mungkin prospek pekerjaan, prospek karir, siapa tahu kayak kita diajak buat masuk ke perusahaan dia, terus juga akan bisa sharing pengalaman, bisa ya banyak lah gitu. Banyak benefitnya lah ya? Banyak benefitnya. Kalau misalnya kan ini fotografer ya, kalau misalnya aku nggak punya kamera tapi aku mau join tuh, bisa nggak kira-kira? Jujur aku kayak kurang tahu sih, tapi rata-rata emang yang punya yang ikut tergabung itu udah punya. Udah punya ada kamera, jadi emang yang dicari emang untuk support buat acara itu yang punya kamera gitu. Tapi kameranya juga kayak nggak harus yang canggih ya. Itu harus kamera film ya. Iya, ribet banget dong. Jadi kalau kalian tuh teman-teman sobat Army nih yang punya kamera, mungkin kalau misalnya HP bisa juga.
lebih Boleh ya? utamain tapi ini ya Tapi kayaknya mungkin diutamain kamera, tapi ya boleh juga lah kalau misalnya ya kalau emang canggih kan lebih bagus iya lebih hasil. HD gitu. Nah itu bisa gabung tuh, seru kok, nggak membosankan Kan ya. nggak bosenin, soalnya kayak tiap minggu kan gereja ada aja Ada ya aja eventnya. kegiatan, Kita bener. bisa sambil ikut eventnya juga sebenarnya. Berarti nanti next yang EKM bulan ini bulan apa nih? Bulan Juli ya? Juli. Bulan Juli berarti ikut juga di sini. Nah aku belum tahu sih bisa atau nggak, soalnya ya kayak ada kegiatan di kampus Kegiatan, juga ya. gitu ya. Jadi belum tahu bisa. Jadi kira-kira sidangnya di bulan apa nih? Oh sidangnya sebenarnya bulan ini, jadi kurang iya. lebih kalau misalnya ini udah diupload kayaknya puji aminnya ya aku udah lulus Udah lulus gitu ya, udah aminnya unofficially ya? unofficially lulus. Iya, benar. Oke, lalu aku mau nanya juga nih, perasaan kamu tuh pas ngerjain skripsi kemarin-kemarin itu dari awal, dari bab 1 sampai 5 itu, apakah kamu ada perasaan insecure lah, kayak misalnya takut skripsi aku tuh udah bener belum ya, atau udah bagus atau enggak ya, atau kamu tuh malah yang udah santai aja lah, ngapain diurusin orang dosen pembimbingnya juga ACC aja, atau kamu malah kayak ada bapernya juga karena mungkin ada banyak struggle kan tuh selama kamu ngerjain sidang itu ngerjain skripsinya. Jadi Kalau aku sebenarnya senang-senang aja sih ngerjain skripsi, karena dosen pembimbingku pas awal-awal kayak buat proposal penelitiannya bener-bener yang ngebantuin, ngebimbing banget gitu, jadi teman diskusi banget. Terus kayak mungkin karena makin sekarang, karena kan sekarang skripsi aku udah dikumpul gitu ya, jadi Iya. setelahnya kayak ya udah nggak bisa diapa-apain. iya gitu. udah. Terus kayak ngeliat teman-teman mungkin kadang agak kayak ngerasa mungkin membandingkan gitu ya, kira-kira skripsi gue udah sebagus mereka belum ya, kira-kira Benar. skripsi gue atau kan kayak kira-kira gue bisa nggak ya di sidang nanti Iya. menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen-dosen gitu, mungkin lebih ke kayak gitu sih. Kalau Asmajaya biasa kalau sidang skripsi itu dosennya ada berapa yang Kalau yang uji dua dua, berarti sama dosen pembimbing satu, dosen pembimbing satu, jadi tepat tiga ya? Oh iya, masih itu sama sih kayak di kampus aku juga 3, Oh tiga. karena ada yang 5 tuh. Iya banyak banget itu, wah seru Itu banget sih. udah satu aja udah 5 pertanyaan, Iya. ini kali 5. Seru banget. Oke. Jadi emang harus siap nih. Berarti akhir-akhir bulan ini Iya, itu ya kita doakan aja ya teman-teman. Jadi kalau ini video udah di-upload nih, dia udah pakai ini apa? Yang baju yang tulisan apa? Selendang ya, selendang. Oh iya. Tulisan ya. Nah itu Iya. pasti lulus ya harusnya. Iya. Amin banget. Nah juga nih aku mau minta Livia ngasih betul atau inilah apa saran mungkin yang mungkin baru mau masuk kuliah atau lagi di proses semester 5 ya. Oh iya. Dari akhir-akhir Berarti skripsi tuh ada tipsnya nggak, saran-saran biar ngerjainnya tuh kita ngerasa enjoy sama juga mungkin jadi semangat ya, ya kan? Kalau dari aku sendiri yang pasti harus kayak punya motivasi dan punya komitmen untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu gitu. Terus kayak pilihlah topik yang emang kalian kuasai dan kalian minati gitu, karena dengan kayak kalian kuasai, kalian minati itu jadi mungkin menurut aku membuat proses skripsinya nggak yang nggak yang benar-benar burn out gitu, karena kan at least kalian udah tahu ya kurang lebih sebenarnya nih fenomena ini bakal kayak gimana gitu. Terus menurut aku juga bisa dibikin timeline gitu ya, dari bab 1, bab 2, kayak bab 1 harus selesai di bulan apa, bab 2 harus selesai di bulan apa gitu. Tapi juga harus tetap fleksibel, karena kan kita harus ngikutin dosen pembimbing ya. Karena jadwalnya tuh kita nggak tahu sesibuk apa. Jadi ya kalau misalnya emang nggak sesuai jadwal, ya coba di fleksibilitas dan ya udah disesuaikan aja lah ya. Gitu kalau dari aku ya, karena kan kita mungkin ada yang pengen perfect, semua tuh pengen sempurna ya. Jadi kita kadang ngambil judul tuh yang di luar kuasa kemampuan kita, benar. Kadang kan dibilang, judulnya keren nih. Tapi kalau kita nggak sesuai kemampuan kita, yang malah jadi nyusahin kita sendiri, itu juga nggak ada baiknya tuh. Gitu, jadi ya kita sesuai sama kemampuan dan
kita ilmunya itu di mana sih. Jadi tentu yang penting itu yang benar dibilang Livia. Jadi kalau kita udah enjoy sama apa yang kita kerjain, pasti semuanya itu bakal lancar. Jadi seneng lah iya kan, prosesnya. nggak kayak terpaksa. Iya benar-benar. Kayak misalnya ngerjain apa ya, misalnya di satu kelompok yang ngerjain cuma satu orang, padahal di situ ada 3-4 orang, itu kan tersiksa kan. Jadi carilah, misalnya kalau di kelompok, carilah kelompok yang teman-temannya yang kita kenal, yang kita tahu mungkin sifatnya, jadi bisa saling kerjasama tuh, bukan yang malah memberatkan kita ya. Menjatuhkan saling. Iya benar. Jadi udah nih, kayaknya udah di penghujung acara nih. Dan udah dikasih ketua juga dari Livia nih. Semoga yang nonton, sobat-sobat Army ini bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Iya. Mungkin kalau yang buat baru masuk kuliah, mungkin masih lama. Cuman kita kan nggak ada salahnya kalau kita prepare tuh dari awal tentang, karena skripsi itu ya kadang kalau kita mikirnya ntar aja lah, kadang tiba-tiba pas nanti suatu saat pas udah di depan muka kita itu kita kaget karena shock gitu. kita ada prepare sama sekali ya. Nah, jadi sekian dulu nih episode 2 ini yang tentang membahas seperti judul, yaitu Livia yang lagi menjalani masa sidang skripsi ya. Sampai ketemu lagi di BT selanjutnya, episode selanjutnya. Dan juga jangan lupa di subscribe, di like, Di komen, di komen, di iya. share juga. Di share juga, benar. Ke teman-teman, siapa tahu kan bermanfaat kan obrolan kita Betul. di sini nih. Oke, jadi kita ucapin sampai jumpa. Dadah.